Shalom, shalom, shalom. Ya puji Tuhan sama sore saudara yang saya kasih. Ya hari ini kita bicara tentang hati Bapa. Ya tema ini tema yang sebenarnya tidak asing dan dia tahun-tahun 90-an seringkali saya diminta untuk mengisi acara pemulihan hati Bapa dalam 3 sesi dalam seminar baik itu di Undip di beberapa kampus ya. Tapi saya mencoba menyeting sederhana dalam sebuah khotbah. Dalam 2 minggu ini kita akan belajar bagaimana sih kita membangun relasi dalam sebuah gereja. Sehingga minggu depan kita akan belajar bagaimana kita bisa betah di dalam gereja. Kita tahu dunia mencoba menarik kita dari gereja, dari persekutuan, dari Tuhan. Bahkan jujur ya terpantau CCTV di sini. Ada teman sementara saya berkhotbah, asik buka Google, cari sepatu, nonton film pendek, terekam semua. Jadi kadang-kadang itulah dunia kita. Nah, karena cuma mari kita ingin dasari firman Tuhan dengan 1 Tesalonika, tolong ditayangkan lebih dahulu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat ini. Demikian firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan. Dan doa Paulus ada 3 aspek dalam diri manusia, yaitu dikatakan di sini tubuh terpelihara. Tubuh itu yang nampak. Ya perlu sehat, sehingga perlu olahraga, perlu kita jaga pola makan kita, bahkan pola tidur kita supaya kita sehat. Dan juga jiwa berkaitan erat dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Namun ada satu aspek yang penting dikatakan si roh, maka dia awali dengan roh. Ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Inilah konsep yang dibangun oleh Paulus dalam konsep saudaraku, seluruh secara totalitas kehidupan kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu izinkan hari ini saya berbicara tentang spiritual life. Bagaimana kehidupan rohani kita. Kita kadang-kadang puas sebagai orang Kristen, sudah disidi, sudah dibaptis. Kita sudah bisa berada di sebuah gereja, kita bisa melayani sama-sama. Namun apakah sudah cukup sampai di situ? Ini menjadi perenungan dan pemikiran saya selama ini. Apalagi setelah COVID, saya melihat ada penurunan. Ada penurunan stamina kerohanian kita. Walaupun kita banyak menonton YouTube, pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi kehidupan rohani kita sendiri tidak ditampakkan sama sekali dalam realitanya. Kita hanya belajar Alkitab, memahami Alkitab, mendengar khotbah yang menarik begitu. Nah saudara, jadi apa yang saya ingin sampaikan? Saya ingin sampaikan satu hal kebutuhan yang mendasar dalam hidup bergereja, yaitu adalah pertumbuhan, growth. Jadi harus mengalami yang namanya pertumbuhan dalam gereja. Saudaraku, saya banyak belajar, bahkan kesempatan 8 kali saya pergi ke Korea Selatan setiap tahun untuk belajar bagaimana sih sebenarnya gereja itu bisa bertumbuh. Rupanya sederhana. Dimulai dari personal, jemaat. Nah saudara yang saya kasih, apakah rahasia pertumbuhan gereja? Ini pertanyaan perlu kita pikirkan. Kalau kita bicara tentang bahwa gereja itu harus bertumbuh. Dan apa yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi kunci sehingga gereja itu bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan bukan sekedar secara
kuantitasnya saja nampak begitu banyak yang hadir dalam gereja. Saya maaf, saya sudah pengalaman. Gereja yang ribuan pun, saya pernah ada di gereja yang jemaatnya 10 ribuan. 9 tahun saya ada di sana. Tidak nampak juga. Apa rahasia dari pertumbuhan gereja? Pertumbuhan gereja dimungkinkan dapat terjadi ketika ada revival. Ketika terjadi namanya kebangunan rohani. Dan kita akui dengan jujur, kerohanian orang-orang sekarang ini sudah mulai suam-suam ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin berat, wajahnya sudah wajah susah. Ya, wajah cepat marah, demo, kita melihat begitu banyak ekspresi di masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan. Tapi saya berani berkata, kebangunan rohani itu terjadi, saudaraku, yang membuat pertumbuhan gereja itu bisa nyata. Tanpa ada kebangunan rohani, maka tidak akan mampu gereja itu bisa dikembangkan dengan baik. Meskipun pendetanya, khotbahnya bagus, ekspositorinya bagus, pengajarannya hebat, kualitas SDM, aktivis gereja, pelayan mimbar, the best, semua skillnya, kecakapannya luar biasa. Kinerja dalam pengelolaan manajemen gerejanya the best. Saya katakan tidak. Bukan itu. Banyak gereja tertata, organisasi dengan bagus, terorganisir, tapi gerejanya suam, tidak ada gairah apa-apa. Hanya program oriented. Ya, hanya berputar seputar program. Habis ini Natal, ini segala macam, tetek bengeng. Hanya begitu saja, tapi tidak ada dinamika, tidak ada misi yang jelas yang mengembang. Saudara yang saya kasih. Nah, kebangunan rohani akan terjadi bila kita mau melakukan hal yang paling utama. Enggak mungkin revival kebenaran rohani itu terjadi kalau kita tidak melakukan hal yang paling utama. Dan pertanyaannya, apakah hal yang paling utama itu? Ini yang perlu kita gumuli. Yang paling utama itu adalah hal yang sangat penting, yang disukai, yang diperkenan oleh Allah. Dan pertanyaannya, apakah yang disukai oleh Allah? Alkitab berkata, utamakanlah hal yang paling utama. Prioritaskan yang paling utama. Mungkin saudara berkata, iman. Memang kita tahu, tantangan begitu berat sekarang ini. Dibutuhkan iman. Saya katakan iman itu penting. Betapa banyaknya orang Kristen bisa goyah oleh karena problem-problem yang ada tanpa iman. Iman penting karena kita belajar mempercayakan setiap masalah kita kepada Allah. Namun saya berkata, tanpa yang satu ini, tak ada iman, yaitu kudus. Tapi ingat, kudus itu penting. Kita perlu hidup kudus, hidup yang mau dipisahkan dari dosa, siap berbeda dari yang lain. Namun saya berani berkata, tanpa yang satu ini, tidak ada kudus, yaitu taat. Kita perlu memiliki ketaatan. Taat adalah iman yang praktis. Kalau kita beriman, kita harus menunjukkan ketaatan kita. Namun saya berani berkata, tanpa yang satu ini, tidak ada taat. Dan pertanyaannya, ada sesuatu yang lebih penting dari iman, dari kudus, dari taat. Apa itu? Mengenal Allah. Nyanyian tadi, mengenal Allah. Mengapa topik kita masih bertahan mengenal Yesus? Ini problem kita. Mengenal Allah. Dalam kekesanan banyak hal yang penting. Tetapi salah satu hal yang paling penting yang harus kita prioritaskan, yang harus kita tempatkan yang paling utama dalam membangun kehidupan rohani kita. Bila kita rindu kebangunan rohani terjadi sehingga ada pertumbuhan gereja, dimulai dari adanya pengenalan kita terhadap Allah. Mengapa begitu penting? Pengenalan akan Allah membuat kita mencintai Tuhan.
Kita tidak akan mungkin bisa mencintai seseorang tanpa kita kenal. Ya, karena kita mungkin didorong oleh waktu, karena faktor usia, sudah didesak oleh orang tua, sudah nggak nyaman kapan kamu menikah, sampai kita berkata kapan-kapan. Tapi karena diganggu terus oleh suasana kapan nikah, di Paragon kita ketemu orang, I love you, maukah kita menikah besok? Saya yakin kita dikatakan orang gila. Kita bisa menikah oleh karena kita mengenal pasangan kita, ada proses yang panjang. Bukan sekedar berdua, makan bakso satu mangkok berdua. Minum es jeruk satu mangkok, satu gelas berdua. Bukan, tapi bagaimana mengenal pasangan. Karena pengenalan itulah yang memungkinkan kita bisa mencintai lebih dalam. Begitu dengan Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mencintai Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Ya, kita ada di gereja paling lama 2 jam. Keluar dari gereja dunia dengan segala pesonanya. Kita banyak diseret oleh kesenangan dunia, hedonisme begitu kuat. Bahkan kebenaran Alkitab pun sudah tidak lagi dimutlakkan, semua direlatifkan. Hari ini kata iya, hari besok tidak. Tidak ada yang bisa dipastikan. Itulah dunia. Namun kita belajar hari ini. Satu hal yang paling penting kalau kita rindukan sebuah pengalaman gereja yang bertumbuh dimulai dari revival. Revival itu terjadi oleh karena kita mengenal Tuhan. Kita merindukan hadiratnya. Saudara yang saya kasih, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 lebih dulu saya bacakan. Tolong ditayangkan. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, lalu pasal 4 ayat yang ke-6. Atau mulai pasal 4 dulu. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Makanya terjadi krisis kerohanian para imam. Sampai keluarga pun menjadi berdampak. Lalu pasal 6 ayat yang ke-6. Pasal 6 ayat ke-6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan berkata begitu tegas. Yang Tuhan suka bukan, walaupun satu sisi kita perlu menyatakan dedikasi kita, kita memberikan korban persembahan kita. Tapi nggak ada artinya korban persembahan kita tanpa didasari karena adanya pengenalan akan Allah. Jadi tidak ada artinya. Tuhan suka kalau kita mengenal Dia. Karena saya begitu yakin kalau kita kenal Dia, maka kita akan belajar memberikan yang terbaik juga kepada Dia. Saudara yang saya kasih, kita baca ayat yang ketiga. Ini menjadi nats utama. Hosea 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan, marilah kita. Bentuk imperatif. Sebuah dorongan, sebuah perintah. Perintah untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Dan ada sebuah tantangan yang diberikan di sini, dikatakan tantangannya apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada keseriusan, ada kesungguhan hati untuk mengenal Tuhan. Betapa perlunya berarti ada waktu, ada kedekatan, ada hubungan yang sangat intens, intimasi yang harus kita alami. Sehingga kita bisa mengenal Dia. Saya tidak akan mungkin bisa mengenal seseorang kalau saya tidak dekat dengan Dia. Hari-hari saya dekat dengan Dia sehingga saya tahu apa keinginannya, apa cita-citanya, apa harapannya, bagaimana di kondisinya ketika saya dekat dengan Dia. Saudaraku,
tantangan kita sekarang ini. Dunia menarik kita untuk sibuk menjauhkan kita dari Tuhan. Saat di gereja pun jujur HP kita sangat menggoda kita untuk melihat yang lain. HP saya langsung off, tak bikin mode terbang. Ya kalau toh saya buka Alkitab, ada program lain lagi. Supaya saya tidak tergoda untuk buka WA, untuk apa. Saya ingin fokus. Karena tidak ada cara lain. Kita perlu waktu dengan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, dan ada berkat. Perhatikan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh meresponi perintah ini, sungguh-sungguh mencari Tuhan dikatakan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan dikatakan ada berkat. Perhatikan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ini sangat dalam. Sangat dalam pesannya. Seperti fajar. Kita tahu tengah malam gelap. Di kota mungkin tidak begitu rasa. Saya orang desa. Kalau tengah malam gelap hanya bintang yang kita harapkan. Atau bulan. Tapi ketika mulai fajar menyingsing, hati kita senang. Ada harapan baru. Apa makna fajar? Ini bicara tentang pemulihan. Ada sebuah pembaruan. Jadi kalau kita kenal Tuhan, kita akan pasti mengalami yang namanya saudaraku, perubahan hidup. Ada pembaruan. Apalagi berkatnya. Ayat 3c. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan. Hujan berbicara tentang, tadi saya katakan kebangunan rohani. Revival, hujan. Para ahli Alkitab banyak menafsirkan kondisi kita sedang menanti hujan akhir. Ini tentang kebangunan rohani. Ini saya rindukan di tempat ini. Kita sudah tidur akibat COVID, sudah betul lelah. Saya pun merasakan sudah berat sekali sebagai pendeta. Tapi hari ini saya dibangkitkan gairah semangat saya ketika melihat saudara. Harus ada terjadi kebangunan rohani. Dan kuasa Roh Kudus yang memungkinkan itu. Nah saudara yang saya kasih, kembali kepada. Ya saudaraku yang saya kasih, kita lihat bahwa dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, ayat yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Ya. Saudaraku, kenapa perlu kita pikirkan ayat ini? Ayat ini bicara, saudaraku, di penghujung perjanjian lama. Kalau saudara menggunakan Alkitab yang tertulis, bukan digital, ada batasan antara Matius dengan Maliaki. Ada putih kosong, bukan sekedar pemisahan antara PL dan PB. Para teolog menyimpulkan, karena memang ada silent, ada masa silent, masa sepi, masa sunyi, Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak lagi mengutus nabinya selama 400 tahun. 400 tahun Tuhan sudah tidak berbicara. Berarti ketika kita membaca Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 ini sebuah legacy. Sebuah pesan yang sangat penting. Yang perlu diresponi oleh setiap orang-orang Kristen. Di tengah-tengah keterpurukan kehidupan, orang-orang Israel menjadi pilihan Allah, imam pun sudah tidak berfungsi, berperan dengan benar. Saya bacakan ayat ini. Maliaki 4 ayat kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Hari Tuhan. Inilah hari penghukuman. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi sebelum penghukuman itu terjadi, Allah mengutus Nabi Elia untuk memulihkan bapak-bapak agar kembali kepada anak dan anak kembali kepada bapak. Artinya tidak akan pernah terjadi, saudaraku, tidak akan datang, Tuhan tidak akan datang dulu tanpa ada pemulihan.
Kisah Rasul pasal 3 juga dijelaskan. Coba di luar apa saya rencanakan, kita baca. Kisah Rasul pasal 3, semoga saya tidak salah ayatnya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Perhatikan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yesus sekarang masih ada di sorga. Rohnya bersama dengan kita. Tapi dia masih di sorga. Perhatikan, saya baru pulang dari Israel. Semangat ultra ortodok dari Yahudi. Mereka tetap berkeinginan membangun bait Allah ketiga. Berarti kalau bait Allah ketiga dibangun, akan muncul nanti namanya antikris yang akan menguasai dunia ini. Sistem sudah terbangun sekarang, sistem globalisasi. Sudah terbangun, sistem itu dibangun. Tinggal nunggu tokonya, kesiapan sudah ada semua. Bahkan saya dengar lembu emas yang akan lembu merah akan disembelihkan sudah ada juga. Ini serius. Dikatakan Yesus masih tinggal di sorga sampai pemulihan. Kembali pada Nats, Malaikat 4 ayat 5 dan 6 tadi. Sebelum hari Tuhan itu terjadi, jadi hari Tuhan itu sangat luas, bisa bicara tentang dia akan datang kembali, akan menyatakan penghukumannya. Menyatakan murkanya, Allah mengutus Nabi Elia untuk mengadakan pemulihan. Nah pertanyaannya sekarang, siapakah Nabi Elia? Ya, kalau kita melihat Elia kan sudah mati. Elia dari Tisbe, satu raja-raja, sudah mati lama. Jadi di sini yang dikatakan Nabi Elia adalah seseorang yang memiliki roh dan kuasa yang sama dengan Elia. Dan para penafsir mengatakan dialah Yohanes Pembaptis. 400 tahun kemudian muncullah yang dikatakan Maliaki, yaitu Yohanes Pembaptis. Bagaimana semangat Elia menegur Raja Ahab ada dalam diri Yohanes Pembaptis yang berani menegur kehidupan nikah Raja Herodes sehingga harga dibayar, kepala dipenggal. Tetapi kalau saya meneliti dengan kembali kata Elia di sini, dari kata Eli dalam bahasa Ibrani dan Yahweh, ini bicara tentang Bapa, hati Bapa. Jadi intinya yang dimaksud Maliaki bahwa sebelum Tuhan akan datang, sebelum Tuhan akan menyatakan murkanya, perlu terjadi pelayanan hati Bapa. Karena Allah sudah men-setting kehidupan keluarga dari awal. Kejadian pasal 1, diciptakan pria dengan wanita bukan sekedar untuk sebuah pernikahan saja. Karena Allah men-setting sebuah keluarga yang kokoh sebagai representatifnya Allah di dunia ini. Namun menjadi rusak akibat dosa karena perbuatan iblis. Tapi Allah ingin mengembalikan pemulihan itu. Hati Bapa berbalik kepada anak. Hati anak berbalik kepada Bapa. Saya rindukan ini. Kita nggak luput dari kekecewaan, sakit hati, dendam, kebencian. Kita perlu bapak-bapak. Bapak kita bisa mentor. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hati Bapak begitu penting? Kenapa perlu ada pelayanan hati Bapa? Karena Bapa itu adalah sumber. Anak-anak bisa menikmati sesuatu yang tidak baik karena dari sikap ayahnya. Kalau ayahnya membawa racun, maka anaknya pun ikut diracuni. Kalau ayahnya nggak benar, anaknya pun jadi nggak benar. Bapak itu sumber. Seperti sumber air. Sumbernya beracun, maka bawahnya akan beracun semua. Buat pentingnya bapak-bapak.
Kita melihat kejadian, kepolisian, anak Tuhan lagi. Sangat memalukan. Yang saya rasakan adalah anak-anak menjadi korban dari bapaknya. Saudaraku, ini sebuah fenomena hidup yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Bapak itu sumber. Kata adik-adik pria-pria, mulai dari sekarang ini binalah kehidupanmu sebagai pria yang sejati. Pria yang bisa maksimal, hidupnya potensinya dimaksimalkan. Sehingga Anda bisa siap jadi seorang ayah bagi anak-anakmu yang luar biasa nanti. Yang kedua, Bapak itu pemimpin. Ada yang berkata, mamaku yang otoriter, yang dominan. Saya katakan, suami, bapak-bapak harus betul-betul memiliki pemahaman bahwa bapak-bapak adalah sebagai pengelola. Dalam konseng nikah selalu saya katakan, suami-suami adalah kepala keluarga. Istri adalah penolong. Pria dengan wanita, walaupun beda gender, sama di hadapan Tuhan. Tapi fungsinya berbeda. Pria sebagai kepala, istri sebagai penolong. Bukan penodong, bukan perongrong, bukan penggonggong. Saudaraku, yang ketiga, pria punya kecenderungan untuk melakukan yang salah. Bapak-bapak. Maka ini sebuah tantangan bagi kita yang masih muda dipahami, di sini kita rentan dengan kejatuhan. Ya, ada sebuah kejadian dikisahkan oleh seorang pendeta. Suami istri yang sangat dekat dengan dia, satu keluarga yang sangat dekat, tiba-tiba suaminya sampaikan ke bapak pendeta ini kalau istriku berselingkuh. Lalu mulai di follow up, ditelusuri. Kenyataannya apa? Ini pengusaha besar, miliarder, keluarga bahagia. Istrinya berselingkuh. Namun setelah ditelusuri, kenapa istrinya berselingkuh? Karena suaminya memulai berselingkuh. Saya ringkas cerita aja ya, akibat perselingkuhan itu. Mereka hidup pisah, anak hancur-hancuran. Anak hidupnya dengan semaunya sendiri. Anak berontak, suami istri bercerai, usahanya hancur, mereka menjadi miskin sekarang ini. Mari kita pahami. Jadi kesimpulannya, pelayanan hati Bapa dibutuhkan. 400 tahun kemudian setelah Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 tadi, Allah berbicara, muncullah suara Allah kembali. Mengutus Yohanes Pembaptis. Saya bacakan. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ini adalah Yohanes Pembaptis yang saya katakan tadi. Yohanes Pembaptis sebagai pelopor yang membuka jalan pelayanan Yesus. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Dan inilah hal yang perlu dipahami. Ya, kebenaran rohani terjadi yang memungkinkan umat itu menjadi layak. Saya yakin ketika menjadi layak maka terjadi yang namanya kebangunan rohani. Mengapa? Tanpa tedeng aling-aling Yohanes Pembaptis, hei ular beludak, bertobatlah kamu. Begitu beraninya dia tanpa ketakutan di tengah-tengah keterpurukan degradasi kehidupan rohani yang begitu rusak pada waktu itu. Yohanes, dia membuka jalan untuk Yesus kemudian. Saudaraku, pelayanan hati Bapa itu diperlukan di akhir zaman ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, salah satu ciri dari akhir zaman adalah anak-anak berontak terhadap orang tua. Anak-anak sulit berterima kasih kepada orang tua. Tapi saya tidak bisa pungkiri, kenapa anak berontak? Karena Bapa tidak berfungsi.
bapak melakukan sesuatu yang menyakitkan hati anak-anak. Sehingga anak-anak ketika merasa dewasa, lepas, dia melepaskan diri. Ini fakta. Ada banyak kisah-kisah. Kalau saya ceritakan, tidak cukup waktunya. Saudaraku yang saya kasihi, dibutuhkan bapak-bapak yang dipulihkan. Perlu dalam gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, pemimpin yang punya hati bapa. Harus mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Saudaraku yang saya kasih, seorang anak yang kehilangan figur bapaknya, dia akan kehilangan identitas dirinya. Kalau figur bapak tidak ada, maka dia akan kehilangan identitas dirinya. Ini sangat menyedihkan sekali. Begitu banyak anak ura-uraan, anak orang kaya, anak pejabat. Rela hidup dengan kotor, dengan penampilan kotor. Buat skuter dibikin kayak kendaraan dengan kain gombal yang kotor-kotor. Mereka tidak mandi berapa hari, yang disebut dengan pangrok, tampangnya jorok. Pada itu anak-anak dari keluarga-keluarga yang beres, tapi rusak oleh karena keluarga. Mereka kehilangan identitas dirinya, sehingga mereka membangun identitas diri dengan cara-cara yang tidak sehat. Ke narkoba, ke drug, hal-hal yang tidak berkenan. Ingin mencari identitas dirinya. Jadi akibat keretakan dalam keluarga bisa menghasilkan sikap-sikap hidup yang tidak benar. Maka celaka kalau anak kehilangan figur ayahnya. Yang kedua, kehilangan rasa aman dan kasih sayang. Maka jangan kaget, free sex terjadi di mana-mana. Karena mereka menemukan cinta di luar dari keluarga. Karena di dalam rumah tidak menemukan kasih. Seorang mahasiswi suatu hari dia berkata begini, Om, saya nggak kuat dengan hidup ini. Dia cantik, tetapi tidak secantik pengalaman hidupnya. Dalam usia 7 tahun dia diperkosa oleh tulangnya, oleh pamannya, adik ibunya sendiri. Dan itu dirahasiakan sekian tahun. Dia sakit, saya tidak ada artinya hidup ini, untuk apa? Saya bilang kamu tuh cantik, kamu tuh hebat, kamu pasti akan punya suami yang baik. Enggak ada artinya, Om, hidup saya rusak. Dan dia punya kebencian dengan keluarga, bukan hanya omnya tapi termasuk orang tuanya, bapak ibunya. Dia benci. Untung di tempat ini dia dipulihkan. Sekarang dia sudah menikah, dia punya anak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada rasa aman, tidak ada kasih sayang. Bersyukurlah kalau ada teman kayak begitu ada di gereja, bertemu dengan teman yang bisa membangun kehidupan rohaninya. Itu yang saya rindukan, kenapa saya bicara minggu depan, betah di gereja. Kita butuh teman-teman yang bisa mengcover, bisa mentoring kehidupan kita. Sehingga kita betul sama-sama bisa bertumbuh bersama-sama. Kita ini rapuh, gak mungkin bisa sendirian. Kita butuh teman, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yang terakhir, kalau kita kehilangan figur Bapa, maka kita kehilangan tujuan hidup. Kita sudah tidak tahu mau jadi apa ke depan. Kadang-kadang pikiran pendek, enak mati, bunuh diri saja. Itu kita lihat kan, karena tidak ada tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, kita akan hati-hati dengan hidup ini. Kita mulai setting hidup ini, pagi di penghujung tahun. Kita mulai siapkan tahun depan, apa menjadi target kita, goal setting kita itu apa. Tapi orang kehilangan figur, dia sudah tidak punya rencana. Mungkin pakai bahasa rohaninya yang penting mengalir, tapi mengalirnya nggak benar juga. Saudaraku yang saya kasih, kita belajar. Kita baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, ayat 7, kabar baik bagi kita. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 6 ini, ya, kita melihat bagaimana Yesus membawa kita untuk mengenal Bapa. Tidak ada cara lain, mengenal Bapa.
Itu yang memungkinkan kita bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Mungkin Bapa kita di bumi mengecewakan kita. Tapi Bapa di sorga yang kita kenal lewat Yesus, yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Kita akui dengan jujur. Ya, kita sulit mengenal Bapa di sorga oleh karena sikap Bapa kita di bumi. Contoh, gak usah jauh-jauh saya sendiri. Saya pernah dicap oleh teman karena sebulan bisa khotbah 60-70 kali keliling. Saya diberikan atribut jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Sehingga anak-anak yang kecil kadang ingin ketemu dengan bapaknya. Sebelum saya pergi, saya janji, nanti kalau papi pulang kita pergi ya. Ketika dikasih tahu papinya akan pulang, anak-anak sudah siap mandi semuanya. Siap. Pergi kemana contohnya? Ke bioskop. Nonton film yang cocok untuk anak-anak. Sudah siap berangkat, ada telepon. Pak Pendeta, saya punya masalah, tolong didoakan. Tahu saudaraku? Nah, Karis, Kaleb, papi gak bisa ya, maaf. Layani doa. Gitu. Tahu hati anak? Kecewa. Bapakku tidak bisa dipercaya. Bapakku cuma janji. Dan itu akan mengganggu hati dan imannya kepada Tuhan. Gambarannya apa? Tuhan Bapa itu sama juga dengan Bapakku yang bohong. Untung saya belajar memulihkan ini, meyakinkan mereka. Ada seorang mahasiswi Undip. Juga ini bukan yang baru-baru, yang lama-lama saya ceritakan ini. Karena terlambat bangun, bapaknya marah. Gaya militer, pintu kamarnya ditendang sampai jebol. Anaknya kaget. Kan dipanggil suruh bangun, gak bangun-bangun. Dalam hatinya tersimpan bapakku otoriter. Dia punya bayangan sehingga orang semacam ini ketika dibawa mengenal bapak. Sulit. Karena yang dibayangannya adalah Bapakku seperti itu. Berarti Tuhan juga seperti itu. Tapi mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dan 7. Saya bacakan ayat ini. Ayat penginjilan yang sering kali digunakan. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia. Saudaraku, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memperkenalkan Bapa. Bapa di sorga. Saudaraku, pada kenyataannya banyak orang Kristen belum mengenal Bapa. Ini jujur, pada kenyataannya banyak orang Kristen belum mengenal Bapa. Kalau kita mengenal Bapa, hidup kita akan menjadi tenang. Yesus telah membayar harga dengan begitu mahal. Sampai mati disalib, diejek, dicaci maki, disalibkan agar kita mengenal Bapa. Kalau ada dosa maka tidak akan ada damai. Sehingga manusia perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadinya. Suatu hari seorang anak bertanya kepada bapaknya. Ya, anak kecil ini bertanya kepada bapaknya. Dia ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Jika Allah itu ada, seperti apa Allah itu? Bapaknya katakan, nah, Allah itu bukan seperti monster yang ada 3 culah di kepalanya.
Allah itu satu dengan tiga pribadi. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Anaknya katakan, saya tahu dari Gusla Minggu Yesus. Saya tahu tentang Roh Kudus. Tapi Bapa, I don't know. Saya tidak tahu. Saudaraku yang saya kasih. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Tolong ditayangkan. Yohanes 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan Yohanes pasal 1 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Ini kita melihat konsep orang Yahudi. Dia melihat Allah itu adalah Allah yang transenden, yang begitu suci, yang ada di non jauh di sana, yang tidak bisa dijangkau dengan cara berpikir manusia. Allah yang transenden, yang jauh sekali. Begitu kudus, begitu suci ada di sorga. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, yang melihat Allah, tapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Bapa. Saudaraku, dari ayat kita bisa melihat, ayah anak itu tadi ketika tanya, seperti apakah Allah itu? Ayah anak itu mengatakan bahwa Allah itu seperti Yesus. Sebenarnya bagaimana Bapa di sorga? Mari kita lihat ayat 9. Sorry, saya baca. Ya, saya baca ayat 9 lebih dulu ya. Oke. Ya, ayat 8 dulu saya baca. Oke. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang Filipus yang sudah dimuridkan bertanya, ayat 8, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Seperti anak kecil tadi yang bertanya kepada ayahnya. Saudara, jeritan Filipus adalah jeritan manusia di akhir zaman ini. Yang merindukan kehadiran seorang ayah yang mempunyai hati Bapa. Ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Filipus yang menjadi murid yang bersama-sama. Tunjukkan Bapa itu pada kami, itu sudah cukup. Kita belajar merenungkan ini. Murid saja yang bersama Yesus tidak mengenal Yesus. Dari pernyataan Yesus ini, saya bahwa Yesus adalah gambar Allah. Jadi kalau kita lihat gambar Bapa ada dalam diri Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus menjelaskan bahwa Yesus dengan Bapa begitu menyatu. Jadi pernyataan Filipus, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Dari ayat yang kita baca ini, standar ideal Bapa itu adalah
Yesus. Perhatikan. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saya baca ulang 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi standar ideal Bapa ada di dalam Yesus. Gambaran Yesus sebagai Bapa dapat kita lihat ketika anak yang terhilang. Anak bungsu, ayahnya masih ada hidup, minta warisan. Biasa warisan itu menjelang kematian mungkin, atau sudah mati. Dia minta jatah haknya. Dia berpoya-poya sampai dia hidup menderita. Dia akhirnya makan sampai makan ampas babi. Ayahnya selalu menunggu kehadiran anaknya. Di depan rumah ayahnya menunggu kehadiran anaknya. Satu hari anaknya sadar bertobat, ingin kembali pulang ke rumahnya. Dan dari jauh dia melihat ayah. Dan ayahnya melihat dari jauh, dia datang, ayahnya yang lari. Itulah hati Bapa. Walaupun anak mengecewakan. Pengalaman pribadi. Karena ibu saya sekarang tinggal di Cirebon sejak tahun saya lupa ya, 1992. Iya, 92. Saya kalau ke Cirebon, kalau saya ngomong, dia pasti nggak tidur nunggu saya. Itulah orang tua. Dia tunggu karena dia masakin makanan kesukaan saya, dia nunggu sampai jam tidur pun dia nggak tidur demi untuk bertemu dengan saya. Itu hati orang tua. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wanita Samaria yang diisolasikan. Hidup nikahnya gak beres 5 kali menikah. Cerai. Dan sekarang sedang hidup kumpul kebo, 7-Eleven. Dengan laki-lakinya status nikahnya gak jelas. Yesus datang melawati dia. Petrus yang pernah menyangkal 3 kali. Yesus katakan, apakah kau masih mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapao? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang rela berkorban? Petrusnya, iya, aku mengasihi engkau dengan kasih filio, kasih seorang sahabat. Sampai 3 kali, ketiga kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih seorang sahabat? Petrus tidak tahan, dia menangis. Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Bukan berarti Yesus ingin membalas dendam karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tidak. Dia ingin menguji cintanya. Yesus selalu welcome, memberikan kesempatan kedua untuk kita berubah datang kepada Tuhan. Saudaraku, kita melihat di tengah-tengah tradisi agama Yahudi yang begitu ketat dengan adanya Sabat, tidak boleh ada kegiatan. Yesus gak tahan melihat orang menderita walaupun itu hari Sabat. Dia layani, walaupun dia diancam, dituding, dia lakukan itu. Pemuda lain yang digotong mayatnya menjadi hidup. Hati Tuhan tidak tahan melihat kesedihan. Lazarus yang mati sudah 4 hari dikubur. Dia tidak tahan melihat bagaimana pergumulan Marta dan Maria yang meratap atas kematian. Dan Lazarus bangkit. Apa yang dapat kita simpulkan? Standar ideal Bapa ada dalam diri Yesus. Gambar Yesus sebagai Allah Bapa. Dia penuh kemurahan. Dia penuh pengampunan. Dia penuh dengan keramahan. Dia penuh dengan kasih sayang. Melalui kehidupan Yesus, ya, ia memperlihatkan sifat Bapa surgawi kepada kita. Jadi kalau ingin melihat sifat Bapa surgawi, lihatlah Yesus. Artinya alamilah hubungan pribadi dengan Yesus. Karena Yesus membuka jalan, Yesus yang memperkenalkan kita dengan Bapa. Puji Tuhan, Yesus Bapa yang baik. Kita punya Bapa di dalam Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, berarti kita sudah mengalami perjumpaan dengan Bapa. Doa Bapa kami seringkali kita doakan dan sebentar pun kita doakan. Apakah sungguh-sungguh kita memanggil Bapa itu betul-betul sebagai Bapa kita? Sulit.
Memanggil Allah sebagai Bapa dengan hati sulit. Apalagi Bapa itu mengecewakan kita. Saya masih ingat di Sarangan, di daerah antara Madiun ya dengan Gunung Lawu, itu ada tempat rekreasi dan ada tempat retret Bukit Doa. Di situ saya dengan istri dan anak saya masih kecil didampingi oleh Mas Damar, pemain keyboard gereja almarhum. Kami melayani. Ketika dalam penantangan altar call, saya mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Tiba seorang remaja, anak SMA, dia menangis. Dia panggil nama Bapak, Bapak, tapi dengan nada yang tidak enak didengar. Bapak, dengan penuh kebencian. Lalu saya tinggalkan altar, saya hampiri dia di belakang, saya tumpangin tangan, saya doakan. Setelah dia terjadi manifestasi, saya bimbing dia, kenapa? Saya sakit hati dengan bapak saya. Kenapa kamu sakit hati dengan bapakmu? Saya disekap satu hari tidak dikasih makan di kamar. Saya tanya, di kamar apa? Kamar mandi. Kenapa kamu disekap? Saya dapatkan jawabannya. 6 bulan tidak bayar uang SPP. 6 bulan. Setiap bulan ayahnya memberikan, ayahnya seorang pendeta yang sederhana, yang berjuang demi pendidikan anak. Tapi uang itu dihabisin untuk merokok, melakukan yang tidak benar. Sehingga bapaknya dapat teguran dari sekolah, tagihan 6 bulan uang SPP. Bapaknya marah, masuk kamar mandi digembok. Sehingga anak ini benci dengan bapak, benci dengan Tuhan. Saya doakan, puji Tuhan jadi anak baik sekarang ini. Seorang ibu di Banyuwangi 2001. Saya layani dia. Dia mengalami kebencian dengan suaminya. Kalau suami sudah marah, dia seperti bola ditendang-tendang. Dia sudah ingin mati saja, pada punya anak sudah remaja SMA. Laki dengan perempuan. Kenapa suaminya begitu? Suaminya terluka karena ayahnya. Mereka dipulihkan, bahkan aktif di sebuah gereja di Banyuwangi sekarang ini. Ini tidak mengarang, ini kisah nyata. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari ketika kita berdoa, Bapa kami. Saudara tidak usah sungkan, tidak usah pakai Bapa. Yang dari Batak, panggilnya apa saudaraku? Amang. Ya. Atau panggil Abah. Father. Atau yang Inggris, Daddy, Dad. Tidak ada agama lain, kepercayaan lain yang menggunakan Allah dengan sebutan Bapa. Bapa, aduh begitu dalam, nanti saya akan jelaskan sebentar. Begitu dalam hubungan dengan kita. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis, ada 3 kata yang menarik, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari ayat ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, figur Bapa yang baik, menghasilkan identitas sejati. Kalau kita menemukan figur Bapa yang baik, mungkin Bapa kita tidak baik sampai hari ini. Karena kita menemukan Bapa di sorga. Sehingga menghasilkan identitas sejati. Kita sadar walaupun Bapa jasmani saya rusak, nggak benar, nggak becus, bercerai, meninggalkan mama. Tapi kita punya Bapa di sorga. Kita dijadikan anak. Ngomong kiri kanan, aku anak Tuhan. Kita anak Tuhan. Anaknya Yesus. Yang kedua, figur Bapa yang baru yang kita terima adalah ada rasa aman. Kita merasa dicintai. Mana yang lebih enak, ditolak cinta atau dicintai? Dicintai. Saya pernah melalui namanya penolakan. Ditinggalkan oleh yang saya cintai.
Sakitnya bukan hanya di sini. Sakit. Saudara yang saya kasih, ada rasa aman. Yang ketiga, tujuan hidup. Kepadanya aku berkenan. Jadi kalau kita punya figur Bapa yang baik, bukan hanya kita sadar kita ini anak Tuhan, kita punya Bapa di sorga yang membuat kita ada rasa aman, dan kita juga pasti karena kita punya Bapa, kita akan punya tujuan dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menuntun kita pada tujuan hidup yang berkelimpahan, yang berkemenangan diberikan kepada kita. Ada tujuan. Sehingga kita tidak melihat kesulitan-kesulitan yang ada. Kita tahu bahwa kesulitan sebagai batu lompatan untuk melihat sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita kelak. Saudaraku yang saya kasih. Jadi perhatikan di sini. Ini kuncinya. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Mari kita ungkapkan sama-sama. 2, 3. Ada Tuhan yang Maha Kuasa yang adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Tuhan yang omnipoten berfungsi sebagai Bapa bagi kita. Mungkin Bapak kita mengecewakan. Saya masih ingat. Saya memang anak pertama, saya punya adik 10. Bapak saya mungkin pengen punya anak laki-laki tapi diberikan perempuan. Dan saya agak keras, kalau adik saya tidak cocok saya pukul. Dan akibatnya bapak saya nggak bisa terima, bapak saya pukul saya. Dan kalau mukulnya tidak tanggung-tanggung. Sampai saya menjerit minta ampun. Kalau saya menangis, tambah dipukul, suruh diam. Bagaimana bisa diam? Disiksa kayak gitu, sampai memar semua dipukul. Dan pukulannya disimpan. Suatu saat akan dipakai lagi. Sehingga saya punya rasa tidak senang. Tapi saya baru tahu setelah saya ada di Semarang. Karena saya tinggal di NTB. Ayah saya berasal dari Semarang. Semua saya cerita, bapak itu bangga dengan kamu loh. Karena maaf, saya bukan nyombong. Sekolah selalu the best. Juara 1 terus. Dia bangga, pintar. Tapi di mata saya, bapak saya kejam dan keras. Saya tidak bisa banyak bicara dengan orang tua saya. Bicara seperlunya saja dengan dia. Dengan ibu saya sangat dekat. Sampai detik ini, hari ini. Dan itu mengganggu, menyulitkan saya waktu saya bertobat di awal memanggil Bapak. Sulit. Yang saya ingat bapak saya yang keras. Saudaraku yang saya kasih, tapi kita punya Bapa, yaitu Tuhan. Dimulai dari kekekalan. Bapa. Kata Bapa dalam bahasa Grekanya adalah Pater. Bahasa Jerman Prater. Ya, muncullah kata paternal. Muncul kata patria. Kata Bapa. Ini identik dengan keluarga. Kita butuh keluarga yang bisa membapai kita. Saya tahu teman-teman di sini banyak yang meninggalkan orang tua. Ada di sini ayahnya profesor tinggal di Bekasi nitip ke saya. Adakah sore ini ada di sini? Atau tadi pagi ada? Hana? Mungkin tadi siang, tadi pagi. Ayah nitip. Ya. Jauh dari orang tua merasa berat, Pak Enok titip. Saya nggak mampu. Perlu ada mentor teman, makanya ada Rahel, ada Citra, ada Gebi, ada Tasya, ada berapa teman yang siap mentoring, membantu. Kita butuh teman. Kemarin di grup alumni, Pak Wilson keingatkan saya, ingat mahasiswa, saya rindu semangat tahun 90-an di zaman eranya Bapak Pendeta Agus. Itu era yang luar biasa, hati melayani teman-teman. Ada mahasiswa yang sakit, yang bergerak, bahkan kalau sampai di Opnam ditemani yang lain, dan itu luar biasa, saya rindu banget. Teman-teman tidak sendirian. Katakan kiri kanan, saya nggak sendirian, ada kamu di sini. Amin. Biar perlu ketemu jodohnya di sini juga ya. Sehingga kita bikin cerita kisah cinta di Alfa Omega. Enggak salah daripada dapat yang lain kan. Pak Agus ketemu di gereja ini, Frederick ketemu di gereja ini, Pak Didit ketemu di gereja ini, enggak di tempat lain. Di tempat ini para aktivis.
Saudaraku, jadi tanpa pewahyuan dan pengalaman dengan Allah sebagai Bapa, maka relasi kita dengan Tuhan hanya akan menjadi dangkal dan jauh. Kita cek hari ini, sejauh mana relasi kita dengan Allah. Jadi tanpa adanya pengenalan yang benar, pemahaman yang benar tentang Allah sebagai Bapa, sulit. Kita bisa berdoa dalam nama Yesus, kita bisa manggil Yesus, Yesus, Roh Kudus. Tinggal manggil Bapa, begitu beratnya. Mengapa kalau saya ikuti doa saya selalu saya menyebut Tuhan itu Bapa. Saya betul menemukan Bapa sejati dalam dirinya yang membuat saya bisa tenang. Saudaraku yang saya kasih, pemulihan hati Bapa terhadap Bapa di bumi itu adalah jalan masuk kepada pengenalan hati Bapa di surga. Hari ini kalau kita sudah terluka dari orang tua kita, atau kita terluka dari sikap majelis kita, atau kita terluka oleh karena pendeta kita, mari kita belajar memulihkan itu. Kalau kita masih menyimpan luka-luka batin itu terhadap seseorang yang kita anggap bapak kita, entah dosen kita, entah pimpinan perusahaan kita, sulit untuk mengenal Bapa di sorga. Selesaikanlah hari ini. Saudaraku yang saya kasih, Bapa di sorga memberikan jawaban atas kebutuhan hidup kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berarti. Bapa, kita anak Bapa, kita berarti. Jangan saudara melihat kegagalan itu sesuatu yang fatal, kutuk. Enggak. Hidup Anda sangat berarti. Karena itu jangan saudara sia-siakan hidup ini. Karena saudara punya Bapa. Saudara berarti. Dan saudara sangat berharga. Sangat spesial. Ngomong kiri kanan, you are very special. Sangat-sangat spesial. Amin. Lihat wajahnya walaupun tidak buka masker ya. Sinar matanya bisa menjawab juga. Sangat spesial. Saudaraku. Dan ada rasa aman. Tapi ingat, kalau Bapak di bumi masih belum dibereskan, takut, minder, pengecut, tidak berani melangkah, tidak berani dipercaya, rasa curiga. Karena apa? Insecurity. Kehilangan rasa aman. Kalau ada orang tertawa sedikit, kenapa dia kok ngerasain saya? Padahal orang lagi memuji, oh cantik hari ini dia ya. Tapi pikirannya dia selalu kotor, selalu curiga, insecure. Jadi ada orang maju sedikit, jangan-jangan aku mau dijegal, jangan-jangan aku dipersulit. Saya maaf, saya tidak akan terjadi. Saya lihat Anda yang maju melebihi kepemimpinan saya bangga. Itu kebanggaan saya tidak merasa dilangkahi. Ayo teman-teman yang masih muda, bisa melewati apa yang sudah saya lakukan, bantu gereja ini. Tetapi ada yang insecure, jangan-jangan, itu yang saya amati, pengalaman dalam bergereja, kecurigaan, saudaraku. Karena apa? Insecure, takut tertolak, takut dihakimi. Ayo kamu melayani, oh enggak bisa. Padahal bisa, punya potensi, tapi takut. Saudaraku, kita jangan sampai diperbudak oleh hal seperti itu. Roma pasal 8, 15, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kenapa demikian? Karena kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak siapa? Anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara punya Bapa di surga yang luar biasa. Saudaraku, sekarang sebuah tantangan.
Pemulihan hati Bapa itu terjadi kapan? Kembali Maliaki 4 ayat 6, sama-sama kita bacakan. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. 2 pesan. Kalau kita ingin dipulihkan dari lukanya kita, dari Bapa kita di bumi. Karena kita perlu dipulihkan supaya kita punya hubungan dengan Bapa yang di sorga. Mari receive His love. Terimalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Kamu adalah anak Tuhan. Kalau engkau merasakan tidak ada cinta dalam dirimu karena engkau dibenci, tidak disukai, tidak diterima, tidak dihargai, tapi Tuhan mengasihi engkau dan terimalah cinta Tuhan itu. Yang kedua, setelah engkau menerima cinta itu, lepaskanlah pengampunan. Forgive and forget. Forgive, ampuni. Kata pengampunan itu menudung, menutupi. Jangan dibuka lagi. Forgive. Kapan kita bisa mengampuni? Ketika kita sadar, saya bisa bersalah, saya bisa keliru, saya bisa gagal. Sehingga suatu saat saya membutuhkan pengampunan dari orang lain. Yang kedua, kapan saya bisa mengampuni? Kalau saya sadar, Yesus sudah mengampuni saya yang sebenarnya pantas untuk dihukum. Namun Yesus mengampuni saya. Forgive. Dan kedua, forget. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Belajar mengampuni. Kita punya tujuan ke depan yang lebih cemerlang. Karena Allah tidak pernah mendesain rancangan kecelakaan bagimu. Allah merancangkan rancangan masa depan. Rancangan masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh pengharapan dan kemenangan. 2 pertanyaan. Apa yang tergambar waktu saudara berpikir tentang Tuhan? Apa yang tergambar tentang Tuhan? Apa yang tergambar waktu saudara berpikir tentang Bapa? Kalau masih engkau pikirkan tentang Bapakmu yang di bumi yang mengecewakan, ini waktunya bereskan. Mungkin Bapak di situ adalah ibumu sendiri. Mungkin Bapak di situ adalah pendetamu, mentormu, dosenmu mungkin. Selesaikan hari ini. Bapak butuh penyembah-penyembah. Karena kita nggak bisa tidak harus mengenal Dia sebagai Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan.